hidup adalah perjuangan. Tidak ada seseorang menuju kesuksesan, tidak ada cobaan tanpa hambatan, tanpa perjuangan. Karena dengan adanya Nada Nadi, dia adalah pasangan saya di dalam panggung. Kalau di rumah udah beda lagi. Langkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Di dalam pandemi ini, alhamdulillah, mungkin dengan adanya karir saya selama kurang lebih 20 tahun, Allah memberikan saya suatu anugerah yang luar biasa. Saya sekarang bisa. Pada saat itu, orang tua saya tidak percaya kalau anaknya bisa nyanyi. Kemana saja kini kau datang buat masalah. Mania dangdut yang ada di seluruh dunia pecinta odading, obrolan dangdut trending. Pokoknya selalu dinanti-nantikan bagi pencinta musik dangdut Indonesia khususnya. Karena odading selalu hadir memberikan yang terbaik dari dangdut legend, senior sampai yang newcomer. Nah, saya pasti butuh suara-suara yang agak menggemparkan studio ini. Odading rasanya. Berturut-turut ya bintang tamu yang hadir di sini bikin saya letih, lesu, leto. Jadi hari ini karena bintang tamunya kalem, manis, ayu, kayaknya seperti itu ya. Tapi saya pasti mau nanya dulu sama Om Dading. Om, bintang tamu yang manis itu saya tadi sempat intip-intip di luar, kalem, suaranya dahsyat banget. Siapa itu Om? Kasih tahu dong bintang tamu hari ini. Ya, ini yang sempat menggemparkan dunia dangdut lah. Wow, menggemparkan dunia Indonesia dengan belantika musik dangdut ya? Iya, betul. Karena artis yang satu ini, dia punya warna vokal yang khas. Ya, dan juga perjuangannya yang luar biasa. Jadi perjalanan karirnya nanti bisa dibedah. Artis yang artinya sebagai pelopor, kalau boleh saya bilang pelopor ini rilis ulang lagu yang sudah populer waktu itu, lagunya Bang Haji Roma Irama, lagu duetnya ya, berkat dengan warna musiknya yang aransemen yang baru dan langsung meledak di pasaran. Betul, mengangkat artis yang satu ini. Ingat dulu lagunya? Wah. Ingat dong. Oke, langsung aja pokoknya, kita tampilkan. Last night, malam terakhir. Ya. Saya langsung panggil aja artis yang satu ini yang luar biasa dahsyat suaranya, Mbak Nada Soraya.
kangen banget. Suaranya itu loh Om Dading, luar biasa ya. Iya, nada Soraya. Kak, ditaruh mic-nya. Luar biasa ya. Pokoknya khas banget dan orang tanpa melihat Kak Nada sudah tahu ini suaranya Kak Nada Soraya. Gitu. Iya, ya, seperti yang pernah disampaikan Mas Eko Saki bahwa kalau artis yang punya karakter, misalnya denger di mobil, ya kan, atau pas denger di radio, orang udah hafal ini nada Soraya. Orang tahu ya, alhamdulillah ya, artinya memang Kak Nada ini punya sesuatu yang beda, ya kan? Kak, gimana kabarnya? Sayang, udah lama banget nggak ketemu. Berapa tahun ya kita nggak ketemu? Udah lama banget ya. Saya mau kilas balik dulu ya. Yang saya tahu Kak Nada ini dulu berangkat dari ajang kegiatan di radio. Iya, ya, betul. Berangkat dari ajang kegiatan di radio Om Dading ya. Nah itu Om Dading yang paling tahu sejarahnya banget karena kenapa Kak Nada ini juara 1 karena saat itu juri-juri juga terbelanga kan, bingung gitu loh. Iya, tapi tidak mudah walaupun juara 1, Nada ini memang ya harus luar biasa, mengorbankan dirinya juga untuk saat itu harusnya jujur. Bisa tampil. Iya, dengan peserta-peserta saat itu ya. Ada satu produk bikin kontes dangdut ya, itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Astrid. Kebetulan di mana kita berada dulu, salah satu stasiun radio sebagai penyelenggaranya untuk wilayah Jakarta waktu itu ya, untuk Jabodetabek. Nah, ini Nada itu tampil dan juara 1. Juara 1 itu harus tampil mewakili diadu seluruh Indonesia. Tahun itu kalau nggak salah tahun 97 ya Nada. Betul. Ya, 97. Dilalah saatnya harus tampil live di salah satu TV nasional. Nada Soraya tidak bisa tampil dan saat itu dia benar-benar lagi dirawat ya. Betul. Oh my God. Sedih banget ya. Bisa cerita nggak apa yang dirasakan saat itu? Harusnya tampil di TV nasional untuk seluruh Indonesia tapi lagi drop, lagi sakit. Iya. Boleh cerita masalahnya di mana? Iya, dan apa yang dirasakan saat itu? Hidup itu adalah perjuangan. Seseorang menuju kesuksesan butuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Ketika itu dalam ajang kontestan, Papi Odading tahu. Beliau tahu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Dikarenakan ada sesuatu yang terjadi saat itu. Iya, Kak, bukan ingin membuat Kak Nada menangis di Odading, tapi manusia pasti melewati kisah-kisah pahit dan kesedihan. Kak Nada mungkin punya cara bagaimana melupakan itu semua. Karena wanita kadang-kadang kan suka mengingat langsung nangis. Apa yang Kak Nada lakukan untuk melupakan itu semua hal-hal yang menyakitkan? Ya Astrid, saya potong sebentar. Saat itu juga betapa sulitnya saya karena keinginan kerasnya Eli Halimah. Namanya Eli Halimah. Ya, Eli Halimah untuk dia memang ini kesempatan karena saat itu betapa susahnya untuk masuk di TV nasional. Sementara dia sedang terbaring sakit. Satu sisi saya juga harus mendapatkan surat kuasa. Jadi surat pernyataan bahwa dia merelakan juara 2 yang akan mewakilinya. Oh my God. Saya merayu Nada Soraya. Ya, saya merayu luar biasa, tapi alhamdulillah dengan ini keikhlasannya dia berbuah hasil pada akhirnya juga ya. Iya, itu dia yang saya mau tanya, betapa luar biasa perjuangan bisa meraih juara 1. Betul. Dan itu adalah sebuah impian besar. Di finally ternyata harus tidak hadir dan menyerahkan kepada yang juara 2. Apa yang dirasakan saat itu, Kak? Dulu. Ya, saya sudah katakan tadi Mbak Astrid, hidup adalah perjuangan. Tidak ada seseorang menuju kesuksesan, tidak ada cobaan tanpa hambatan, tanpa perjuangan. Itu ya. Alhamdulillah, berkat dari doa kedua orang tua saya, Allah memberikan saya kesempatan dan Allah memberikan saya
suatu nikmat yang luar biasa yang sampai saat ini saya masih bisa tampil. Off air juga masih ada. Alhamdulillah. Kak, kan sakit nih Kak. Apa ada hal lain gitu loh? Mungkin ada masalah yang terjadi saat itu. Ya namanya manusia kan nggak pasti masalah gitu. Betul. Saya cerita Kak, nggak ini bukan ingin mengorek luka lama, tapi mungkin memberikan inspirasi. Betul. Ya, dan iya perlu tahu bahwa memang perjuangannya luar biasa. Kebetulan Om Dading nih tahu kan, menyaksikan. Om Dading kan tahu perjalanan. Saat itu kebetulan yang menjadi jurinya salah satu mungkin boleh dikatakan apa ya? Dipercaya salah satu pencipta lagu atau arranger yang dipercaya Mahkota Record ya. Betul. Yang jadi jurinya itu Pak Bakar kalau nggak salah ya. Pak Bakar AS. Dan itu sempat bilang ke saya izin saya akan ajak nada. Cuman itu saya akan ajak nada, akan saya bawa coba ke Mahkota Record. Itu lama prosesnya dan saya pun sudah melupakan, Astrid. Kenapa gitu loh? Kok lama, sementara ini adalah suatu kesempatan. Apakah ada yang melarang gitu atau ada hal lain itu? Boleh cerita Kak, mungkin secara internal ya kan ada hal-hal yang aduh saya mau tapi ternyata saya harus tidak boleh melarang. Apa ada orang yang melarang Kak saat itu? Satu mungkin sudah takdir ya. Kita sebagai manusia tidak bisa melawan takdir. Yang saya sudah katakan, seseorang menuju kesuksesan pasti melalui rintangan dan proses. Alhamdulillah berkat dari keikhlasan saya, ridhonya saya menjalani hidup ini, dan betapa sulitnya, betapa panjangnya. Saat itu memang banyak ya, bukan hanya saya sendiri. Ada salah satu dari produser Mahkota cari seorang penyanyi. Saya di situ tidak hanya sendiri tapi banyak. Alhamdulillah berkat dari kegigihan saya berdoa, orang tua saya, keikhlasan, juga doa dari Papi Odading. Alhamdulillah. I see. Jadi saya tahu nih jawaban mungkin karena ada larangan dari pihak keluarga ya. Enggak juga. Enggak ya. Tapi akhirnya semua mensupport dan alhamdulillah nada bisa seperti saat ini ya. Dan ada cerita yang menariknya Astrid, saat itu kan kita sering ngadain off air di lapangan ya, lomba karaoke. Setiap lomba karaoke itu ada bintang tamunya, ada bintang tamunya itu artis-artis. Saya kan nggak pernah lihat cover dari ini, cuman disampaikan aja sama teman-teman di radio tuh Bang. Ada ini artisnya sekarang Nada Nadi. Nada Nadi, oh ya udah. Nada Soraya dan Nadi Baraka. Itulah apa di promo di radio itu. Karena waktunya itu juga sudah cukup lama, ada beberapa bulan-bulan lah. Tiba-tiba saat itu saya juga jadi MC-nya. Jadi begitu menampilkan, sebelum tampil saya naik ke panggung di atas nyolek-nyolek kaki. Bang, ini enggak, ini nada, enggak nada. Begitu nengok, lah kok Eli Halimah gue bilang. Di situ memang kaget jujur, ternyata ketemu udah sudah langsung itu ya. Dan itu lagunya sudah naik, sudah populer lagu Malam Terakhir itu. Oh jadi waktu awal-awal pakai nama Iin? Nama aslinya memang, maaf ya Daya, nama aslinya emang Eli. Jadi langsung malam terakhir Nada Soraya, wah luar biasa ya. Luar biasa. Dan memang booming ya lagu itu Malam Terakhir ya gitu loh. Iya, ini coba nyanyiin Malam Terakhirnya dulu sebelum cerita yang lain. Aduh, pokoknya ini lagu yang benar-benar legend banget dan Haji Rhoma Irama juga bangga ya karena ada penyanyi yang bisa membawakan sesuai harapan beliau ya. Silakan Pak. Odading, rasanya asik banget. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa
Esok aku Tepuk tangan dong. Akan pergi lama kembali. Cakep. Ku harapkan agar nada sabar menanti. Sudah panjang ini lagunya, ini ada lagu ini 20 menit, jadi nggak cukup waktunya kalau nyanyi, jadi tuh terusin aja ngobrol. Lagu itu tuh booming Padahal banget. gue bisanya cuma segitu doang. Karena pernah terpikirkan nggak bahwa lagu itu memang akan meledak seperti yang terjadi saat itu? Memang pada saat itu lagu Malam Terakhir kan lagi in di panggung. Kebetulan banyak penyanyi-penyanyi yang bibit-bibit penyanyi di panggung lagi in lagu Malam Terakhir. Lagi in ya, memang sering dibawain ya. Betul. Dan alhamdulillah waktu saya masuk dalam studio rekaman waktu itu di Mahkota, saya dites sama bos saya, sama produser saya. Kebetulan lagu Malam Terakhir. Itu jadi pas banget ngekliknya. Kak, ini ngomong-ngomong soal perjalanan karir, terus lagu yang meledak tersebut, kan waktu itu Kanada ada sosok Nadi Barokah yang sebelumnya dikenal sebagai Mandar Mahesta ya. Dan kayaknya ngeklik banget dan nada dan nadi itu jadi booming banget dengan lagu-lagunya Pak Haji. Ya sebetulnya produsernya aja nggak tahu cocoknya sih sama gua sebenarnya. Suaranya mirip kan. Harusnya sama Kang Yudi ya. Nah, nada nadi. Dulu tuh sempat ada isu-isunya katanya memang Kanada sama Kang Nadi memang ada hubungan. Terus dengar-dengar juga suami istri, sebenarnya bener apa enggak sih, Say? Gitu loh. Karena kan kalian ngeklik banget ya saat itu gitu loh. Memang rata-rata mereka beranggapan seperti itu. Kalau enggak adik kakak, suami istri. Ya. Yang bener apa nih? Adik kakak juga, suami istri juga atau gimana? Kebetulan kami dipertemukannya di dalam studio untuk menjadi pasangan duet sampai saat ini, alhamdulillah. Just pasangan duet aja? Oh, pada saat dipertemukan mungkin sudah masing-masing punya pasangan? Iya, betul. Oke. Belum. Oh, belum? Saya masih sendiri. Masih sendiri? Kenapa tidak Kak Nadi sudah beristri saat itu? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Meragukan jawabannya. Bahkan sempat mau dijodohkan sama saya. Wah, ini menarik sekali nih. Om Dading menarik sekali, ternyata katanya sempat mau dijodohkan. Iya. Kanada dengan Kanadi. Iya. Jadinya urat nadi. Itu gimana kok sampai nggak jadi gitu loh? Yang nggak, ada yang nggak setuju. Om Dading. Bukan. Pihak ketiga tetangganya nggak setuju. Oh, termasuk ini. Iya, Om Dading yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju Om Dading? Kepo deh. Gua belum bisa untuk beli kadonya waktu itu. Dasar kepo deh. Aduh, ya harusnya karena gini banyak sekali fans yang biasanya kalau ngeliat pasangan yang chemistry-nya ada, berharap mereka jadi berjodoh gitu ya kan. Nah saat itu ada nggak fan-fans yang maniak banget sama Kanada Nadi berharap kakak jadian sama Kanadi? Banyak yang berharap seperti itu. Terus kenapa tidak jadian? Kan tiap hari nyanyi over bareng, rekaman bareng. Apa yang menyebabkan tidak jadi? Allah sudah memberikan jalannya masing-masing. Tuh, jalannya masing-masing tuh. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Walaupun kita dalam satu tim, dengan adanya nada nadi, mungkin Allah memang tidak bisa istilahnya apa ya? Saya, Nadi sudah punya pasangan. Nggak mungkin dong. Tapi ada nggak saat itu rasa sedikit getar-getar? Namanya kita sering ketemu Piting Tresno Jalarana Sakulino loh. Kalau kata orang Jawa bilang. Jadi semakin. Tapi saya herannya kalau ketemu Mandi tiap hari kagak demen-demen juga. Bayu. Gimana? Pernah nggak sih ada merasa? Dia bahasa Jawanya bisanya Witing Tresno Jalarana Sakulino. Yang lainnya kagak juga. Sama wis meneng bae lah Thomas. Jadi apa-apa ada gitu karena merasa tiap hari ketemu. Jadi ada keterikatan. Kayak kita bisa bersahabat dengan lawan jenis kan kadang-kadang ada rasa cemburu juga kalau dia punya teman dengan yang lain tuh apa. Pernah gak sih ngalamin hal-hal seperti itu? Alhamdulillah selama ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Tidak ada rasa seperti itu. Oh gitu. Pandangan Kanada untuk sosok Bang Nadi Barokah itu apa? Saya harus berbuat profesional. Karena dengan adanya nada nadi, dia adalah pasangan saya di dalam panggung.
Kalau di rumah udah beda lagi. Beda lagi ya? Iya. Jadi dia pasangan di panggung aja, di rumah bukan nada, bukan nadi. Duet juga cukup banyak ya Daya. Ada selain malam terakhir ada mandul. Mandul, rujuk cincin ya. Kawin, rujuk. Cincin kawin ya. Nah yang menarik sekarang di era pandemi khususnya ini ternyata nada juga lagi melebarkan sayap, tuh banyak nyiptain lagu loh. Nah itu dia, itu yang saya mau tanya. Di era pandemi ini banyak orang tetap berkarya, malah lebih dahsyat berkarya karena stay home ya. Banyak waktu itu. Sekarang banyak kita lagu, salah satu lagunya apa? Ada yang gue tahu cerita soal ya begitulah, biarkan aku. Coba nyanyiin Dak, kayak gimana sih lagunya Dak? Soal apa sih Om Dading ini kayaknya mau mengorek kisah lama deh. Tahu. Kayaknya CLBK lagi nih. Om Dading banyak amat sih. Saya jadi bukannya ya. Ya. Di dalam pandemi ini, alhamdulillah mungkin dengan adanya karir saya selama kurang lebih 20 tahun, Allah memberikan saya suatu anugerah yang luar biasa. Saya sekarang bisa bikin lagu, bisa menciptakan karya, kurang lebih 35 lagu sudah saya ciptakan. Luar biasa. Selama pandemi. Selama pandemi 35 lagu. Iya, salah satunya ada yang duet dengan saya. Nanti ya, di ujung itu. Di ujung. Di penghujung. Ujung usia. Ya, di ujung usia. Ya, senja. Ini kadang-kadang begitu, sedikit tapi nyelkit gitu ya, nyakitin. Di ujung usia. Ya. Biarkan aku coba seperti apa sih lagunya, karena ini lagu. Kebetulan ini lagu. Waktu masih mentahnya, saya kan silaturahmi sama Om Dading, Papi Odading. Papi. Saya buka semua nih lagu-lagu saya. Ada satu lagu yang dia suka. Oh si Papi Om. Papi lagunya Om. Begini, mau denger nggak? Denger dong, mau dong. Dari dulu kemana saja, kini kau datang cari masalah. Udah lama gak ketemu. Dari dulu kemana saja, kini kau datang buat masalah. Buat masalah. Ya kan Astrid, wajar gak tahu gue. Dari hati banget tuh. Udah lama kan nggak ketemu. Sekali ketemu nggak taunya, gue nggak tahu dikirain dia masih single ya kan? Nggak tahu udah double. Iya, gue dijorokin sama suaminya. Jadi itu lagu adalah satu lagu yang memang dibikin buat Om Dading loh. Bukan. Buat siapa? Dia curhat sama gue, cuman Om ini bikin lagu kayak gini. Terus? Ini kira-kira bagus enggak? Wah boleh, karena ini lagu curhatan dia sendiri, cerita. Ya itu untuk siapa? Ini lagu nyata. Kan dari dulu katanya. Iya, yang disebutinnya itu bukan gue ya sebenarnya. Sedih banget. Udah keburu dia, udah keburu takut. Tadi udah ini banget, udah baper banget. Pede. Pede Pasar Jaya. Gua nggak bisa dicentongin nasi sama bini gua. Lama-lama kata bini, Om Dading, ganti jangan jadi Om Dading kamu. Ya jadi gitu ya. Mbak, peranan orang-orang yang membangkitkan atau membangun karir Nada dari awal-awal. Seberapa pentingnya orang-orang radio seperti Om Dading ini gitu loh. Kadang-kadang kan teman-teman radio juga sangat mensupport gitu loh. Mungkin bisa menyebutkan siapa-siapa aja orang yang berjasa di dalam karir Nada. Pertama, orang tua. Itu orang tua pasti. Pada saat itu, orang tua saya tidak percaya kalau anaknya bisa nyanyi. Oh iya, orang tua nggak percaya. Anak bisa Masa nyanyi. sih Padahal katanya anak saya bisa nyanyi. Dilanjut saya ikut lomba seperti di panggung, ikut kontestan, audisi. Dan kebetulan memang kebanyakan saya ikut kontestan itu di radio-radio. Salah satu radionya Om Dading waktu itu ya. Termasuk selain dari kedua orang tua saya, ada adik saya.
Keluarga saya. Keluarga. Ada Papi Odadi. Itu tadi adiknya ya? Iya. Saya kira itu Bang Nadi. Rada-rada mirip Bang Nadi ya. Terus Om Dading. Om Dading. Kalau ada mereka di sini, apa yang ingin di... Om Dading termasuk orang yang berjasa besar buat saya. Om Dading gitu. Karena lagu saya sering diputar. Sering diputar, iya. Memang penyiar radio pada dasarnya sering banget mensupport para penyanyi ya. Mudah-mudahan sepatu saya nomor 42 bilangin. Catet tuh. Andai ada orang-orang tersebut di depan Kanada, apa yang ingin Kanada sampaikan sama mereka? Saya hanya bisa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih orang-orang yang sudah mensupport saya, memberi masukan, mendoakan saya. Dan terima kasih juga buat produser saya dari Mahkota. Kebetulan produser saya ada 10. Oh, banyak banget produsernya. Kesininya makin kesininya. Makin kesini makin banyak ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya belajar produserin sendiri, bikin lagu sendiri, nyanyi sendiri. Biar ini nggak penasaran, ya kita langsung aja tampilin lagu ciptaan Nada sendiri, dinyanyikan sendiri, diproduksi sendiri, ya seperti apa lagunya ya. Apa judulnya Nda? Egois. Egois. Oke. Mania Dangdut, Odading masih barengan saya Astrid dan juga Nada Suraya bakal ngebawain lagu ciptaannya sendiri, produserin sendiri, pastinya asik ya. Egois, tentang apa nih Say? Egois ini Say? Mungkin suatu nasihat, ini adalah lagu sifat seseorang. Karakteristik seseorang ya. Jangan suka egois Om Dading. Jangan mau menang Ini lagu sendiri. buat Om Dading ini. Iya Mbak. Kalau yang jelek-jelek buat Om Dading. Kalau yang tadi bukan buat Om Dading, jangan baper dulu. Mbak Ayu, gue mah egois orangnya. Ya Om Dading ya. Ya, Nada Suraya yang pernah hits banget sama lagu-lagunya yang berduet. Kebetulan ini lagu warnanya warna baru. Oh, warna baru ya. Busdut namanya. Apa? Gambus Dangdut. Oh, amazing. Busdut, Gambus Dangdut. Nah, Egois, sebuah karya dari Nada Suraya dan juga musik. Semuanya pokoknya produksi dari Nada Suraya. Kira apa namanya? Gambus ya. Bapak Eliezer, Bapak Tony Yoga. Sekarang hanya bisa menilai orang, tak mau koreksi diri, cuma bisa menjelekkan orang. Maunya menang sendiri,
beda bus Iya, ya. Ini gitu, aransemennya siapa? aransemennya siapa sayang? Bapak Tonio Gandhi. Oh, Bang Tonio Gandhi. Pencipta lagu dari Sasaran Emosi. Ya, Bang Tonio Gandhi itu yang nyiptain lagu Sasaran Emosi, hitnya Rita Sugiarto ya. Betul. Yang sekarang dirilis ulang sama Nada Soraya juga. Oh, lagu itu. Wah, itu keren Sasaran tuh. Emosi dirilis ulang sama Nada Soraya. Dengerin tuh lagu asik Iya, banget. coba nyanyiin dikit ya. Mau dong, Sasaran Emosi. Siapa ya? Iya, Oke. Bang Tonio Gandhi, aduh semoga Ini sehat luar selalu. biasa Saya ya. udah berapa puluh tahun nggak ketemu sama Bang Tonio Gandhi nih. Tahu-tahu masih berkarya Iya, juga ternyata ya. karyanya luar biasa Tonio Om Gandhi. Dading, lagu ini nih Aku bagusnya lupa sendiri. ada nilai-nilai religi ya. Ada nilai-nilai religi, lagu ini mengingatkan kita untuk tidak egois, tidak ngerumpi, tidak julid. Jadi harus mau berpikir positif Coba ya. pakai mic, pakai Lagu mic. tadi itu benar-benar dikit aja menginspirasi sih banget. dikit. Oke, Sasaran Emosi. Sasaran Emosi memang itu banget. Pernah ngetop lewat Mbak Rita Sugiarto. Mengapa kau siksa diriku saat aku ini musuhmu? Maka tanganmu ikut bicara. Gue suka nangis kalau denger lagu itu. Kenapa Astrid, nangis? Kenapa Sasaran Emosi? Iya karena gue yang emosinya waktu itu. saya aja emosi gue ngeliat kamu bawaannya. Oke. Iya, saya dengar suaramu itu loh ya ampun. Luar biasa. Luar biasa banget. Pokoknya jadi rindu lagi bareng-bareng Kak. Nah Ini ini ada- biar mungkin ada Soraya juga sering pegel-pegel gitu ya, Linu. Kebanyakan off air Ada goyang-goyang. Sasak Herbal Oil. Iya betul. Sasak Jadi ini Herbal. pegel-pegel ya. Iya. Ini bisa dioleskan ya ke punggung, ke bawah leher yang pegel-pegel Ya, sekalian. Emang termasuk saya lagi ke khasiatnya kening apa Astrid saja? itu. langsung gini. Ini khasiatnya. Om Khasiatnya ini bisa mengatasi selain pegel-pegel, flu, batuk, terus rematik, asam urat, asam lambung. Pokoknya banyaklah mengatasi penyakit-penyakit yang lainnya. Dan juga bisa meningkatkan sistem imun. Nah ya enak banget Iya. ini. Ini Iya. saya coba Kak. Jadi saya habis goyang-goyang kan pegel nih, jadi saya pakai gitu loh. Iya. Pintar Terus loh di- Astrid ya. Saya kan udah mulai lansia ini. Jadi sering pegel-pegel, letoy-letoy, lemah-lemah. Terus dipakainya di sela-sela jari ini. Iya bisa di bagian apa? Di punggung, mungkin di tulang, punggung ya, tulang punggung belakang sampai punggung nih di Ini enak nih, kayaknya Iya. jadi ngantuk nih. dan juga itu apa bisa untuk diminum. tidur ya? Selain Bisa untuk diolesin tidur. bisa diminum. Oh bisa diminum? Oh, bisa Ditetesin diminum. di air, di gelas ya kan? Iya. 2 tetes ya langsung diminum ya. Bisa buat batuk ya? Ya bisa. Bisa buat batuk. Begitu kira-kira ya bisa diminum. Caranya ambil air di gelas, tetesin 2 tetes aja jangan lebih, diminum. Insya Allah itu terus bisa fresh lagi lah ya. Ya. Nah didapetinnya juga bisa di Odading. Yang pasti bisa didapatin di sini nih. Di sini. Saya aja kebanyakan joget-joget, pegel-pegel pakai ini langsung. Jadi hilang. Pengen joget lagi. Oke. Jadi semangat lagi ya? Lagi semangat lagi. Iya, Mania Dangdut. Karena ada Soraya, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan bagi para musisi dan para penyanyi dangdut di era pandemi ini. Kita harus berbuat apa? Ada pesan yang ingin disampaikan? Kebetulan lagu-lagu karya cipta saya itu adalah lagu perjalanan hidup saya sendiri. Oh, Kebanyakan perjalanan hidup saya dan sebagian ada curahan Curahan hati. seseorang. Curahan ibu-ibu seperti Mbak Astrid, Papi Odading. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya bisa memberikan yang terbaik ya. yang terbaik buat Bagi Belantika Musik dan Belantika Musik Indonesia. Dangdut. Oke, sini sayang. Karena waktu juga sudah sangat membuat kita harus mengakhiri acara ini, tapi nanti selalu setia dan hadir di sini ya, say. Mudah-mudahan insya Allah. Dan jangan lupa pastikan buat pencinta dangdut, mania dangdut, subscribe, like, comment, and share Best Dangdut ya di sini Jangan ya. lupa. Jangan lupa ya. Saya langsung saja pamit undur. Sampai ketemu di Odading berikutnya.